Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini, kelompok 1 akan membahas prasangka dan agresi. Yang pertama, kelompok 1 itu terdiri dari Febriani Syamansori, Eza Arianti saya sendiri, Gina Wardayani, Fitri Dewi, Hasri Apriliani Putri, Hilda Fauzia, Ferry Adriadi, Ibrahim Firgawan, dan Aufar Nashrah. Pertama, perilaku agresif. Perilaku agresif adalah perilaku fisik atau verbal yang dimaksudkan untuk merusak atau melukai orang lain. Jika perilaku untuk melukai orang lain karena kesalahan atau ketidaksengajaan, maka itu bukan perilaku agresif. Tetapi, apabila bertujuan melukai orang lain dan berusaha untuk melakukan walau tidak berhasil, sudah dikatakan sebagai perilaku agresif. Nah, tindakan kejahatan dan perilaku agresif terkadang disebabkan oleh persoalan kecil. Yang pertama, kesalahpahaman. Kedua, ketidakpuasan. Ketiga, pertengkaran yang berakhir dengan pembunuhan. Keempat, pembakaran. Dan kelima, merusak fasilitas milik pribadi maupun umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Apriliani Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai agresif. Faktor-faktor penyebab perilaku agresif. Perilaku agresif yang dilakukan biasanya disebabkan oleh hal-hal tertentu. Ada pula faktor-faktor penyebab perilaku agresif, yaitu yang pertama amarah, yang kedua biologis, seperti gen, sistem otak, dan kimia darah. Yang ketiga, kesenjangan generasi. Yang keempat, lingkungan, seperti kemiskinan, anonimitas, dan suhu udara yang panas. Yang kelima, frustasi. Dan 6, lingkungan sekolah. Selain itu, ada pula faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya perilaku agresif. Adalah prasangka yang akan dibahas ini. Misalnya, kelompok satu menyerang kelompok lain. Mungkin terdapat prasangka, sehingga menyebabkan kelompok tersebut menyerang kelompok yang lain. Selanjutnya adalah prasangka. Seperti yang kita ketahui, prasangka adalah salah satu bentuk sikap yang umumnya bersifat negatif terhadap anggota dari suatu kelompok sosial. Prasangka sendiri merupakan salah satu fenomena yang hanya bisa ditemui dalam kehidupan sosial. Prasangka memiliki fungsi heuristik atau jalan pintas, yaitu langsung menilai sesuatu tanpa memprosesnya secara terperinci dalam alam pikiran atau kognisi. Tujuannya agar individu tidak terlalu lama membuang waktu dan energi untuk sesuatu yang sudah diketahui dampaknya atau secara subjektif. Seseorang yang seringkali berprasangka secara berlebihan, maka individu tersebut tidak lagi berpikir secara rasional, sehingga individu tersebut tidak mempertimbangkan kebenaran yang sesungguhnya dan pada akhirnya membuat keputusan yang keliru. Baik, materi selanjutnya itu pencegahan dan pengendalian prasangka, yaitu ada dua. Pertama, keuntungan dari rasa bersalah untuk mengurangi prasangka. Ketika orang dihadapkan dengan peristiwa yang secara pribadi mereka bertindak di latar belakangi prasangka, hal ini dapat menimbulkan rasa bersalah karena melanggar standar pribadi. Pada serangkaian penelitian, telah ditemukan bukti bahwa merasakan rasa bersalah kolektif dapat mengurangi rasisme atau perbedaan. Kemudian yang kedua, yaitu pengaruh sosial sebagai cara untuk mengurangi prasangka. Maksudnya itu memberikan bukti bahwa anggota kelompok seseorang sama seperti anggota dari kelompok lain yang umumnya menjadi target prasangka, terkadang dapat melemahkan reaksi negatif. Sebaliknya, ketika keyakinan akan suatu stereotip didukung oleh in-group seseorang dan keanggotaan seseorang di kelompok tersebut kuat, maka keyakinan in-group lebih dapat memprediksikan prasangka daripada keyakinan pribadi seseorang tentang out-group. Hal ini menyatakan bahwa
Stereotip yang kita percaya diyakini banyak orang di dalam kelompok kita memainkan peran penting dalam ekspresi prasangka. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif dalam agresi. Jadi, agresi merupakan perilaku primitif yang keberadaannya telah diakui secara turun-temurun sebagai sebuah perilaku yang bertujuan untuk merusak, melukai, menyengsarakan suatu objek atau pihak tertentu. Sejalan dengan itu, ditunjukkan pula bahwa prevalensi perilaku agresi sendiri telah memicu timbulnya berbagai masalah sosial yang layak menjadi perhatian, dan kondisi itu dapat terjadi dalam berbagai konteks budaya. Adapun teori-teori agresi itu yang pertama adalah teori drive, dan yang kedua adalah teori modern agresi atau biasa dikenal dengan pembelajaran sosial. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai teori drive. Jadi, teori drive mengatakan bahwa kondisi eksternal biasanya memunculkan frustasi. Nah, frustasi ini menjadi motif kuat untuk menyakiti orang lain. Nah, sejauh ini, yang paling terkenal dari teori drive adalah hipotesis frustasi agresi. Teori ini menyatakan bahwa frustasi adalah yang terkuat atau mungkin hanya penyebab agresi. Adapun hipotesisnya, yang pertama, frustasi selalu menyebabkan timbulnya agresi dalam bentuk tertentu, dan yang kedua, agresi selalu berakar pada frustasi. Asumsi dasar dari kedua hipotesis ini adalah kondisi eksternal seperti frustasi, kondisi lingkungan yang tidak menyenangkan, biasanya mendorong seseorang untuk menyakiti atau melukai orang lain. Nah, hal ini yang biasanya memicu timbulnya agresi. Selanjutnya adalah teori modern agresi. Tidak seperti pada pandangan sebelumnya, teori modern agresi tidak hanya fokus pada faktor tunggal seperti naluri, drive, dan frustasi sebagai penyebab utama agresi. Sebaliknya, mereka menarik pada kemajuan dalam banyak bidang psikologi dalam rangka memperoleh wawasan terkait dengan perilaku agresi. Salah satu dari teori tersebut dikenal sebagai teori belajar sosial. Nah, teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku agresi manusia tidak dibawa sejak lahir, melainkan melalui pengalaman langsung atau pengamatan terhadap perilaku orang lain. Dengan demikian, dijelaskan bahwa agresi tergantung pada bagaimana lingkungan individu tersebut. Selanjutnya, agresi dapat muncul dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Agresi fisik merupakan tindakan agresi yang berdampak melukai fisik. Contohnya memukul, menendang, menampar, atau melempar barang-barang ke arah orang lain. Yang kedua adalah agresi non-fisik. Agresi non-fisik itu dalam bentuk verbal. Jadi agresi non-fisik itu adalah meliputi agresi verbal yang bisa menyakiti hati atau perasaan orang lain. Misalnya membentak, mengolok-olok, melecehkan, dan sebagainya. Kenalkan, saya Hilda Fauzia. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pengendalian agresi. Yang pertama itu adalah hukuman. Agresi dianggap bisa meningkat sejauh pelakunya mendapatkan akibat positif atas tindakan agresifnya. Sebaliknya, perilaku agresif yang diikuti akibat adversif seperti hukuman mestinya frekuensinya menjadi berkurang. Hukuman adalah teknik utama untuk mengurangi agresi. Orang yang terlibat perilaku agresi bisa menerima denda besar, di penjara, dan dalam beberapa negara ditempatkan di sel isolasi atau menerima hukuman fisik atas tindakan mereka. Kemudian yang kedua, mengurangi agresi dengan berpikir non-agresif. Untuk mengurangi agresi dengan mendorong pikiran dan perasaan yang tidak sesuai dengan kemarahan atau agresi itu sendiri. Beberapa jenis reaksi yang tidak sesuai telah ditemukan untuk menjadi efektif dalam mengurangi agresi. Jenis humor tertentu,
perasaan empati terhadap calon korban, dan bahkan dengan adanya stimulus dari gairah seksual ringan. Perasaan dan pikiran yang terlibat tidak konsisten atau bertentangan dengan amarah dan niat untuk menyakiti orang lain. Kemudian, yang terakhir, self-regulation, mekanisme internal untuk pengendalian. Regulasi diri yang mengacu pada kemampuan kita untuk mengatur banyak aspek perilaku sendiri, termasuk agresi. Sayangnya, seperti self-regulation sering membutuhkan banyak usaha kognitif. Jadi, salah satu alasan mengapa sistem internal menahan diri kadang-kadang gagal adalah bahwa kita hanya tidak memiliki sumber daya atau keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukannya. Pemberian kemungkinan untuk mengontrol kemarahan atau agresi mestinya efektif dalam mengurangi agresi itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihan atau salah kata. Mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan bagi teman-teman atau rekan-rekan, silahkan bertanya di forum yang tersedia. Dan tetap jaga kesehatan dan stay at home.